Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin, Selasa, Kamis ya, Kamis tanggal 28 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG gagal breakout ya, walaupun sempat hijau tadi, nggak tinggi-tinggi banget ke 7330-an, ke 7341 untuk harga tertinggi hari ini ya, cuman ditutup minus 0,90%, turun ke level 7245. Jadi secara teknikal untuk IHSG gagal breakout untuk hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya masih keluar ya, ini tanggal 26 November. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, aslinya distribusi cukup banyak ya, masih di saham BBRI yang paling banyak dijual asing. Hari ini keluar sebanyak 313,1 M. Kemudian di Adaro hari ini Camdet ya, tapi aslinya keluar lagi dengan jumlah yang hitungannya lumayan banyak, 183,6 M. Dan kalau kita ikuti emang asingnya itu cenderung keluar ya di saham Adaro, hati-hati. Kemungkinan dividend trapnya nanti kita coba hitung ya. Kemudian untuk BBCA hari ini juga keluar 183,2 M. Telkom, Goto, BBNI juga asingnya keluar. Dan yang paling banyak dibeli asing ada UNTR, INDF, PTRO, BRMS. Cuman secara nilai enggak sebanyak asing keluar. Jadi untuk hari ini IHSG di distribusi asing cukup banyak. Hati-hati aja untuk besok Kamis ya. Misal IHSG merah, supportnya cukup dalam, ada di 7120-an. Jadi kita lihat aja untuk besok Kamis indeks globalnya gimana ya. Kalau indeks globalnya bagus, ekonominya bagus ya, mudah-mudahan ada potensi IHSG nguji resistennya lagi. Cuman kalau IHSG merah, wait and see aja dulu ya. Mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBRI yang hari ini merah ya, setelah kemarin naik. Hari ini merah, bahkan tadi di awal market langsung open ke bawah ya, walaupun enggak dalam-dalam banget. Opennya di sini di 4450, naik dikit kemudian turun. Secara tren teknikalnya masih bearish ya, ini naik technical ribbon aja 2 hari, nggak sempat nyentuh resistennya di 4640, malah merah untuk hari ini. Untuk besok Kamis coba kita lihat ya, untuk transaksinya masih terus keluar. Untuk hari ini aja net sales banyak 300-an M, cukup banyak ya, nggak nanggung-nanggung. Kalau aslinya keluar sekali masuk cuman 100-200-an M udah bisa naik tinggi. Kalau kita lihat dari awal bulan aja, untuk aslinya udah keluar 5,6 triliun ya untuk bulan ini di saham BBRI. Kalau kita lihat lebih detail, BBRI yang nampung BK versi asing cuman yang keluar lebih banyak ya, KZ 333,4 M. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 335 ya, hampir seluruh transaksinya jualan ya hari ini untuk KZ di saham BBRI distribusi. Selain KZ ada ZP, BB, CC, AK versi asing yang juga keluar di saham BBRI, ditampung BK ya. Paling nggak ada yang nampung walaupun distribusinya lebih banyak ya. Untuk lokalnya sendiri net buy, cuman ada distribusi untuk lokalnya BB, AK versi lokal. Yang nampung sebagian retail lagi masuk terus ya di saham BBRI ini. Jadi ketika IHSG rebound, Bank Mandiri, BBCA naiknya udah cukup tinggi, BBRI paling nggak terlalu tinggi ya untuk kenaikannya kemarin. Jadi ya disclaimer ya, kalau tetap mengoleksi saham BBRI ya semoga aja bisa rebound ya dalam waktu dekat. Cuman buat patokan aja, teknikalnya resistennya masih di 4640. Kalau belum bisa break di atas itu ya trennya masih bearish, dan supportnya ada di 4100 ya. Hati-hati aja, semoga nggak jebol. Cuman kalau sampai jebol ya sebenarnya kesempatan ya, yang baru mau entry cuman yang udah nahan floating loss ya, itu yang kurang enak ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer ya, kalau untuk trading agak nanggung sebenarnya di 4400-an, cuman kalau volatilitasnya tinggi ya nggak ada salahnya juga. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini
turun juga ya, walaupun sempat hijau tadi di awal market open gap atas, sampai di 10.250 coba langsung merah. Ditutup minus 1,72% ke level 10.000. Secara teknikal juga hari ini asingnya jual, secara progres summary-nya juga hari ini asingnya jualan. Kalau kita lihat dari awal bulan ya, untuk BBC asingnya keluar sebanyak 3 triliun ya, cukup banyak juga. Untuk hari ini aja net sell sebanyak 183 M-an. Kalau kita lihat lebih detail BBCA secara keseluruhan didistribusi oleh broker-broker asing ya, ZP, KZ, TP, BBCC versi asing ini net sell. Ya nampung untuk asingnya AKBK nggak sebanyak asing keluar, jadi emang didistribusi oleh asing, lokalnya nampung, retailnya masuk, harga sahamnya turun. Untuk Kamis sih hati-hati aja kalau misal merah di awal market ya, pantau level 4950-an. Sorry, 9850. 9850 itu area support terdekat untuk BBCA saat ini. Jadi misal besok Kamis merah, di area support ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer kalau mau entry. Bukan aja sih bisa madol naik, kalau jebol di bawah 9850 ya udah jangan buru-buru buat masuk lagi, tunggu di support selanjutnya 9600-an mungkin ya kalau ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah itu average down, tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga merah, koreksinya cukup dalam 2,66% ke level 6400. Gagal bertahan di atas 6500 ya, coba kita update ya untuk area harga support. Masih kayaknya ini masih apa ya, cenderung turun sih. Coba kalau kita update dengan harga support terendahnya waktu itu di 6100 ya. Untuk saham Bank Mandiri ya, ini 6425 sih untuk resilient terdekatnya. Ini close-nya di 6400, berarti 25 poin ya, 1 tick itu resistennya. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini Bank Mandiri aslinya keluar sih, walaupun nggak banyak-banyak banget ya, 5,7 M. Coba kalau kita lihat dari awal bulan keluar sebanyak 1,8 triliun ya, nggak sebanyak asing keluar di Bank BCA sama Bank BRI, cuman sama-sama jualan untuk asingnya. Ya sebenarnya hari ini Bank Mandiri nggak rame-rame banget, asingnya pun ya lumayan sih, bukannya nggak rame, cuman apa ya, nggak ada yang akumulasi ada sih, yaitu RX ya. Di sini kalau kita lihat RX versi asing net buy 175,1 M, hampir seluruh transaksinya buy di saham Bank Mandiri. Yang keluar cukup banyak, ada KZ, CC, BK, ZP, dan yang nampung asing juga. Untuk lokalnya sendiri sebagian masuk, sebagian keluar ya. Ya kalau lihat transaksinya sih sebenarnya ada potensi buat rebound naik, mudah-mudahan untuk Kamis besok ya. Pantau 6425, kalau bisa break di atas itu target price-nya di 6650 untuk saham Bank Mandiri. Cuman kalau masih merah ya jangan buru-buru buat average atau buat entry, takutnya bisa nguji supportnya lagi yang di 6100. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja area 6425 untuk besok Kamis, semoga saja bisa breakout di atas itu. Oke, itu dulu saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Pani yang hari ini rebound naik ya setelah sekian lama sideways, dan kita nggak bahas. Ketika sideways pun harganya masih dijaga sebenarnya untuk saham Pani di atas supportnya 14 ribuan ya. Jadi ya ini koreksi turun ya, dijaga di area support beberapa hari. Hari ini naik 7,80%. Kalau secara teknikalnya misal besok Kamis masih naik, ada yang kurang naik, target price-nya di 16.300. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, misal ambil di area support ini lumayan ya. Kalau besok langsung hijau, target price-nya di 16.300, deket level-level inilah, nggak mesti di 16.300. Mendekati area resistennya, berat buat naik lagi, malah ada potensi buat longsor ya, mending diamankan.
Kalau kita lihat di sini untuk saham PANI tanggal 26 untuk hari ini, aslinya keluar 9,2 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham PANI ya, hari ini yang nampung PD, cuman PD-nya versi lokal, transaksinya didominasi oleh lokal. Kalau kita lihat di sini aslinya jualan dan lokalnya pun yang keluar sebagian retail ya. XL, YP, XI, CC ya, NI ini net sell hari ini. Jadi retailnya keluar itu mungkin yang bikin harga sahamnya naik. Ya untuk besok buat teman-teman misal yang masih punya posisi aja di saham PANI ya, yang belum atau yang misal hari ini keluar, untuk besok sih kalau mau entry hari Kamis, kalau volatilitasnya tinggi disclaimer, cuman buat scalpingan aja ya. Ya cuman ya ini resikonya cukup dalam ya. Kalau turun supportnya ada di 14.000 dan kalau naik target price-nya di 16.300. Agak nanggung sebenarnya di tengah-tengah antara support sama resisten. Ya amannya kalau mau entry itu di area support ya, area support. Jadi resikonya nggak terlalu dalam kalau misal harga nggak sesuai prediksi. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini gagal breakout ya, setelah kemarin naik cukup tinggi. Hari ini koreksi 0,48% ya. Ini kemarin turun dijaga di area support 4860, naik breakout, nguji resistennya yang di 5175. Hari ini nguji lagi mencoba buat breakout, cuman gagal ya, masih belum bisa breakout di atas 5175. Plus di 5150 kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya keluar untuk hari ini aja 26,7 M di saham ASII. Kalau kita lihat lebih detail hari ini di saham ASII ada yang nampung sih, yaitu lokal ya, yaitu PD RX versi lokal. Kalau kita lihat RX 100% buy di saham ASII, untuk PD-nya juga cukup banyak, net buy 69 M lebih. Untuk lokalnya, untuk aslinya sendiri net sell yang keluar BKAK, yang masuk yang nampung YU, cuman lebih banyak yang keluar ya. Market makernya untuk hari ini ada PD, YU, keduanya net buy. Ya semoga aja sih untuk Kamis bisa breakout di atas 5175 ya, pantau aja level ini. Kalau bisa breakout di atas 5175, volumenya bagus untuk saham ASII, resistennya ya balik lagi di 5400-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ASII, pantau 5175 untuk hari Kamis besok. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini masih naik, walaupun nggak setinggi yang kemarin ya. Naik 2,87% ke 895. Untuk resistennya masih di 940-an sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRPT tanggal 26 November, aslinya masuk 11,2 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BRPT tanggal 26 untuk hari ini secara keseluruhan diakumulasi oleh BB-nya versi lokal ya. Jadi lokalnya ada yang akumulasi yaitu BB, dan kalau kita perhatikan di sini untuk BB 100% buy ya di saham BRPT. BB versi lokal nilai transaksinya 43,9 M dan net buy 42,9 M juga. Untuk aslinya sendiri juga net buy, jadi diakumulasi oleh broker lokal dan aslinya net buy. Harga sahamnya naik walaupun cuma 2%. Mudah-mudahan aja untuk hari Kamis masih bisa naik ya. Kalau menurut saya sih ada potensi buat nguji resistennya di 940 945. Pantau aja level ini. Kalau berhasil breakout di atas itu volumenya bagus ya, ada potensi ke 10.040. 1040 ya. Ini resisten selanjutnya untuk saham BRPT misal besok break di atas 940-an. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini turun lagi ya, mendekati area support
supportnya masih di 380-an ya, 386-an. Jadi kalau misal besok masih turun, minggu hari Kamisnya pantau area supportnya ini. Kalau ada tanda-tanda pullback naik di area support, disclaimer kalau mau masuk untuk swing atau trading. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRMS hari ini aslinya keluar masuk 11,9 M. Kalau kita lihat lebih detail, BRMS hari ini tanggal 26 November ya. Secara keseluruhan YU ya masuk 17,1 M, cuman cenderung trading, nggak akumulasi banget. YU-nya versi asing, jadi asingnya net buy, untuk lokalnya sendiri net sell. Untuk lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak banget ya. Walaupun ada yang jualan, cuman ada juga yang nampung. Jadi pantau aja area support 384, 386. Kalau misal di area support ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau masuk. Kalau di 410 ya sebenarnya agak nanggung sih, tapi disclaimer juga. Oke, mungkin seperti itu untuk sampai RMS. Pantau aja area supportnya 386 misal merah ya. Oke, itu untuk sampai RMS. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ini yang hari ini comeback ya, dan turun di stay asing keluar sebanyak 180-an M, close di 63670. Kalau kita hitung di sini dividennya 1359. Jadi ada, coba kita hitung ya, kalau turun sebanyak poin segitu berapa. Kalkulator cukup gede, 3670 ya. Misal kita kurangi aja dividennya sebanyak berapa ini, 1359 ya. Dua 311 cukup banyak. 23, oh bisa ke 2000-an ini, hati-hati ya buat teman-teman. Siap-siap aja ya, emang dapat dividen sih, cuman resikonya berapa persen ini. Bisa jadi ARB nggak ya kalau ke level itu. Ya ini ada potensi Adaro ARB bisa turun 30-an persen nih. Jadi ya misal mau entry lagi, misal mau masuk lagi ya di saham Adaro, ya jangan buru-buru ya. Misal besok turun puluhan persen, untuk hari Kamis kemungkinan seperti itu turun puluhan persen ya jangan entry dulu di hari itu ya. Lihat hari selanjutnya, tunggu sampai market agak tenang ya. Jadi ketika marketnya tenang, sideways mungkin, itu lihat apakah potensinya buat rebound lagi atau cenderung bearish ya. Jadi siap-siap aja sih untuk besok Kamis, kemungkinan bisa, nggak menutup kemungkinan bisa ke 2000-an ya. 2400 ya, ada potensi ke level ini sih ya, di area-area sini ada kemungkinan seperti itu. Kita lihat aja untuk besok Kamis ya. Kalau lihat transaksinya sih hasilnya keluar sebanyak 183 M-an. Kalau kita lihat di sini retail lagi nih, kemungkinan yang masuk di saham Adaro ya, retail yang suka cari dividen. Lihatnya di sini IRF, IF, XL ya, XI ya, emang broker-broker retail masuk lagi di saham Adaro. Untuk aslinya sendiri AK, BK, RX, CCPD versi asing net sell ya. Untuk lokalnya pun ada yang jualan, yaitu AK versi lokal. Jadi AK versi asing maupun AK versi lokal sama-sama jualan ya. Yang nampung RF, IF, XL, CC, YP ya, sebagian retail masuk di saham Adaro. Ya mungkin seperti tadi ya untuk skenario nya. Kalau untuk besok Kamis Jumat ya, mungkin untuk minggu ini jangan buru-buru buat entry. Kalau mau entry nunggu marketnya agak tenang ya untuk saham Adaro, kira-kira ya mungkin di area-area sini 2000-2400an.
Oke, itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini turun. Turun ya, tak kirain mau naik uji resistenya, ternyata malah turun 1%-an lebih ya. Mungkin karena IHSG-nya merah. Cuman ini masih masuk sideways ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Telkom hari ini tanggal 26 aslinya keluar sebanyak 47 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom hari ini didistribusi oleh asing ya, nampung asing juga sih. BKDX ya, ini versi asing nampung. Jadi untuk transaksinya asingnya lumayan mendominasi. Lokalnya sendiri yang masuk sama yang keluar juga nggak terlalu beda jauh. Asingnya juga secara keseluruhan Telkom masih belum terlalu ramai ya untuk kelas Telkom. Jadi kemungkinan masih sideways di area-area sini. Kalau untuk jangka panjang ya mudah-mudahan aman ya. Tinggal nunggu mulai ramai aja atau nunggu ada sentimen bagus. Kalau misal sentimennya malah positif negatif ya, harusnya di level 2700 resikonya nggak terlalu dalam. Semoga aja sih seperti itu. Untuk resistennya masih di 2910-an, 2900-an. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo yang hari ini juga koreksi di area supportnya, close pas di 74 ya untuk saham GoTo. Jadi ini pas di area support. Tadi sempat naik di awal market itu open gap atas ya, opennya di 77, sempat dibuka hijau cuma langsung turun dan ini close pas di supportnya sih 74. Jadi untuk besok Kamis semoga aja bisa langsung hijau. Kalau langsung merah jangan buru-buru buat entry karena support selanjutnya lumayan dalam di 69 ya, cukup dalam. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini apakah disertai distribusi untuk saham GoTo. Kalau kita lihat di sini aslinya keluar 43 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, GoTo hari ini secara keseluruhan didistribusi oleh AK, KZ, ZP. Broker-broker asing yang keluar ya, dan untuk lokalnya pun ada AK versi lokal yang keluar 46,5 M. 100% jualan ya untuk AK versi lokal di saham GoTo hari ini. Yang nampung BBKI AZ, BB-nya terus masuk ya. Jadi semoga aja walaupun hari ini turun ke area support, semoga aja ada yang jaga harga. Ini kalau kita lihat dari tanggal 11-an BBKI masuk. BB versi asing juga masuk ya. Jadi ada BB yang belum distribusi. Ya, mungkin buat patokan lihat aja di awal market ya. Kalau langsung merah ya jangan buru-buru buat masuk dengan jumlah yang banyak. Tunggu di level supportnya ini aja. Kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer. Cuman kalau langsung hijau ya disclaimer juga kalau mau entry ya. Ini kan juga di area support. Ya mungkin seperti itu untuk saham GoTo. Lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham INPC yang hari ini turun cukup dalam. INPC ya. Kok INPC ya. INPC bukan CP ya, INCP. Hari ini koreksi 7,69% setelah tadi naik cukup tinggi ya. Jadi open gap atas, naik breakout, mencoba breakout di atas 350-an, jebol sih cuman turun lagi dan ini close di 288 ya, pas juga di area support. 288 ini area supportnya. Jadi untuk besok Kamis ya, lihat di awal market kalau langsung merah wait and see, soalnya support selanjutnya cukup dalam di 220. Cuman kalau langsung hijau ya disclaimer sih kalau untuk scalping atau trading selama volatilitasnya masih tinggi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini INPC tanggal 26 aslinya keluar 4,1 M. Kalau kita lihat lebih detail yang streamerkan macro utamanya YP, XL, CP, dan mereka scalpingan ini yang nyangkut XL ya kayaknya. Rata-rata belinya di 248 dan masih net price banyak 15,1 M ya. Retail pada nyangkut ini 248 berarti cukup tinggi ya floating loss-nya. Mendekati resisten ya, nyangkutnya di sini ya, agak nanggung sih sebenarnya kalau masuk di sini ya. Itu rata-rata harga beli ya, kita nggak tahu apakah nyangkutnya di harga atas atau ada yang lebih bawah. Cuman ya
untuk scalping harga nggak sesuai prediksi diamankan aja, dan buat patokan harga penutupan ini di area support 288. Jadi misal besok Kamis di awal market merah, wait and see aja dulu, nunggu habis nutup gap tanda-tanda pullback naik. Disclaimer juga untuk scalpingan, cuman kalau masih turun ya supportnya di 220. Oke, mungkin seperti itu untuk saham INPC ya. Lihat di awal market gimana untuk besok Kamis, dan mungkin ini aja dulu sih untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.